Konon pada zaman dahulu kala, di daerah Dumai, berdirilah sebuah kerajaan bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu yang bernama Ciksima. Ratu ini memiliki 7 orang putri yang elok dan rupawan, yang dikenal dengan Putri Tujuh. Namun, keempat putrinya sedang memiliki tugas kerajaan. Jadi, yang tersisa di istana hanya ketiga putrinya, yaitu Putri Mayang Kemuning, Putri Mayang Mawar, dan Putri Mayang Sari. Dan dari ketiga putri tersebut, Mayang Sari atau si bungsulah yang paling cantik. Pada suatu hari, mereka bertiga berkeinginan untuk bermain ke Lubuk Sarang Umay dan meminta izin kepada Baginda Ratu, yaitu Ratu Ciksima. Salam hormat Ibunda Ratu. Salam hormat kami, Bunda Ratu. Wah, putri-putriku yang cantik dan jelita. Ada gerangan apa kalian pagi-pagi datang ke kerajaan ini? Ibunda Ratu, kami berkeinginan untuk pergi ke Lubuk Sarang Umay. Sudikah kiranya Ibunda Ratu mengizinkan kami? Apa? Lubuk Sarang Umay? Mengapa putri-putriku berkeinginan pergi ke sana? Ibunda, kami dengar di sana banyak danau-danau yang indah. Kami ingin mandi dan bermain di sana. Selain itu, selama ini kami hanya di kerajaan. Iya, Ibunda, izinkanlah kami, Ibunda. Izinkanlah kami, Ibunda. Baiklah. Ibunda akan izinkan kalian pergi ke sana. Tapi ingat, kalian harus menjaga diri kalian. Baik-baik. Tenanglah Ibunda, kami akan berhati-hati dan saling menjaga sesama. Benar, Ibunda. Ibunda salah risau dengan kami akan saling menjaga satu sama lain. Baiklah. Kalian semua putri-putriku, berangkatlah. Kalau begitu, kami mohon pamit undur diri Ibunda Ratu. Kami mohon pamit, Ibunda Ratu. Wah, pemandangannya indah bukan? Iya, tunggu apa lagi? Ayo kita bermain. Adik-adik, kakak mau pergi dulu, bersenang-senanglah. Yunda, Mayang Sari, kesini sebentar. Oh, iya Yunda. Yunda, kemarilah. Bagaimana ada buah apel di sini, sedangkan pohon buah apel aja tidak ada sama sekali. Mungkin saja pemiliknya kemari sebelum kita kesini. Mungkin. Yunda, pergi dan carilah pemilik buah apel ini. Baik Yunda. Ada apa, Pangeran? Wow, rupawan sekali mereka. Tapi, Pangeran, apakah kita pantas melakukan hal seperti ini? Apa yang kau katakan? Aku adalah seorang pangeran. Tentu saja boleh. Kau lihat saja nanti. Cantik sekali mereka. Ya. Diumai. Terima kasih. Bolehkah saya berbicara dengan Adinda di sana? Boleh. Sepertinya apel itu sudah tidak segar lagi. Mengapa tidak lekas engkau buang? Sebenarnya apel ini bukan milikku, tapi milik Yundaku, Putri Mayang Kemuning. Dia menemukannya di Lubuk Sarang Umay dan memerintahkanku untuk mencari pemilik dari apel ini. Jika Yunda kamu seorang putri, maka kamu seorang putri. Perkenalkan aku, Pangeran Empang Kuala.
undangan yang datang ke kerajaan ini. Saya adalah Ratu Melani. Saya kesini ingin melamar salah satu putri kerajaan Sri Bunga Tanjung untuk anak saya Pangeran Empang Kuala. Begitu. Baiklah, sembari menunggu, Ratu Melani bisa duduk dan menikmati hidangan yang telah disediakan. Salam hormat Ibunda Ratu. Hormat kami, Ibunda Ratu. Apa gerangan Ibunda memanggil kami kemari? Putri-putriku, perkenalkan, ini adalah Ratu Melani. Salam hormat kami, Ratu Melani. Wah, ternyata ketujuh putri Ratu Cisima cantik seperti yang dibicarakan, anggun dan jelita. Itu sebuah rezeki yang diberikan dari langit, memiliki ketujuh putri yang cantik-cantik. Ratu, saya kemari ingin melamar Putri Mayang Sari untuk anak saya Pangeran Kuala. Sudikah Ratu menerima pinangan ini? Mayang Sari, maukah kamu menerima lamaran ini? Pinangan dari Pangeran Empang Kuala. Iya, benar. Tapi bukannya yang harus menerima pinangan itu Yunda Kemuning? Benar, Yunda Kemuning adalah putri tertua. Mengapa bisa demikian? Di kerajaan Sri Bunga Tanjung ini memiliki adat yang dimana putri pertamalah yang harus menikah terlebih dahulu. Jadi Yunda Kemuninglah yang akan menerima lamaran dari Pangeran Empang Kuala. Ratu, benarkah yang diucapkan putri-putrimu ini? Tentu benar. Jika pinangan itu diberikan kepada Kemuning, aku akan menerimanya. Jika pinangan itu diberikan ke Mayang Sari, aku tidak bisa menerimanya. Tapi Ratu, putraku sangat mencintai Putri Mayang Sari. Mayang Sari, bagaimana pendapatmu? Melani, seperti yang sudah dikatakan Ibunda Ratu, bahwasanya tidak dapat menerima lamaran ini. Kalau begitu, saya pamit. Ini pangeran atau jin ya? Apa? Lamaran saya ditolak. Kurang ajar. Pangeran, Apa Ibunda? apa yang kau lakukan? Putri Mayang Sari menolak lamaranmu karena adat kerajaan yang mengharuskan pernikahan terlebih dahulu putri tertua. Ya, kamu marah seperti itu. Tapi Bunda, apakah demi cinta ia tidak bisa menerima lamaranku? Aku ini seorang pangeran, bukan rakyat biasa. Aku paham, Bunda mengerti maksud kamu. Tapi Sudahlah Ibunda, aku ingin menyatakan perang kepada kerajaan Sri Bunga Tanjung. perang, apakah kamu tahu dampak dari peperangan itu, Pangeran? Aku tidak peduli, mereka harus merasakan apa yang kurasakan. Sementara itu, Ratu Ciksima yang mendengar tabuhan gendang perang dari Pangeran Empang Kuala berusaha memikirkan siasat untuk melindungi ketujuh putrinya. Sang ratu membawa ketujuh putrinya ke tempat persembunyian yang hanya diketahui oleh Ratu Ciksima dan Panglima Kerajaan. Putri-putriku, pergilah bersembunyi. Bekal ini mencukupi kalian selama 3 bulan. Baik, Ibunda. Hai kerajaan Sri Bunga Tanjung, akan kupastikan hari ini adalah hari kehancuran kalian. Apakah kau pikir kami takut dengan kerajaanmu, Pangeran? Omonganmu hanyalah omong kosong. Cuy, serang! Setelah beberapa lama, pasukan Sri Bunga Tanjung semakin terdesak, yang membuat kerajaan tersebut semakin tak berdaya. Lalu, Ciksima meminta pengawalnya untuk meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Dumai. Segera berangkatlah pengawal tersebut. Permisi. Siapa yang mengganggu petapaanku? Hamba adalah utusan Ratu Ciksima. Hamba diutus untuk meminta bantuan kepadamu, Jin.
Ratu Cik Sima? Bantuan apa yang dia inginkan? Pengawal pasukan Ratu Cik Sima terdesak oleh pasukan Pangeran Empang Kuala. Karena itulah hamba diutus untuk meminta bantuan kepadamu. Hahaha. Baiklah, aku akan membantunya. Setelah itu, pergilah pengawal tersebut kepada sang ratu dan menyampaikan bahwa jin tersebut mau membantu. Berbekal bantuan dari jin, kerajaan Sri Bunga Tanjung kembali melawan pasukan Empang Kuala. Lalu secara tiba-tiba, pasukan Empang Kuala tertimpa buah bakau yang menusuk ke badan dalam jumlah yang sangat banyak. Karena itulah, pasukan Empang Kuala dapat dilumpuhkan. Pangeran, ada apa? Hamba datang untuk menyampaikan pesan singkat ini. Karena agar pangeran dapat berkenan untuk menghentikan peperangan ini. Karena yang telah kita lakukan telah merusak bumi sakti, rantau petua, dan juga pesisir Sri Bunga Tanjung. Siapa yang datang dengan niat buruk, maka malapetaka akan menimpanya. Dan siapa yang datang dengan niat baik, maka sejahteralah hidupnya. Sadarlah pangeran, bahwa pangeran yang telah memulai peperangan ini. Baiklah, saya akan menghentikan peperangannya. Bagaimana bisa aku sebodoh ini? Karena keegoisanku, Dinda Mayang Sari kini sudah tiada. Jika saja aku bisa bersabar sedikit lebih lama, mungkin kita akan bahagia di masa depan. Dinda, aku merindukanmu. Aku menyesal. Setelah lebih dari 3 bulan pasca peperangan, barulah Ratu Cik Sima sadar bahwa ketujuh putrinya masih di tempat persembunyian, sedangkan makanan yang disediakan hanya cukup untuk 3 bulan saja. Putri-putriku, maafkan ibundamu. Bangun putri-putriku, maafin ibunda anak-anakku. Putri-putriku. Semenjak peristiwa itu, masyarakat Dumai meyakini bahwa nama kota Dumai berasal dari kata diumai yang selalu diucapkan Pangeran Empang Kuala ketika melihat ketujuh putri.